Kira-kira ada pengaruhnya nggak dari situ? Iya, kalau saya berangkat ke kantor, saya selalu melihat daftar harga BBM, dan ternyata masih tetap tuh. Pertamax masih 16.250. Ya memang. Ya belum sampai. Sebenarnya ya mungkin ini sih, mungkin butuh waktu gitu ya. Kita positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Sindo di Intekomen. Kita akan membahas tentang kabar baik dari konflik Hormuz, di mana Amerika dan Iran kemarin sudah sepakat akan mengakhiri konflik, dan mereka nantinya sudah sepakat ini, kesepakatannya ada beberapa poin, dan mereka akan menandatanganinya nanti di Swiss pada hari Jumat. Nah, salah satunya adalah yang menarik mengenai pembukaan Selat Hormuz yang menjadi salah satu kesepakatan. Nah, kita akan lihat dulu, sebelum kita bahas, kita akan lihat tayangannya sebagai berikut. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya selat setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat 19 Juni 2026 akan memungkinkan kebersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak. Ya, itu tadi kelanjutan dari konflik Hormuz, di mana sudah terjadi kesepakatan, meskipun baru akan ditandatangan nanti hari Jumat. Tapi ada satu yang menarik, bahwa setelah ada kesepakatan ini katanya harga minyak dunia sudah mulai turun. Nah, akan seperti apa? Kita akan membahasnya bersama Mas Bung Purwanto dan juga Mas Andika Mustaqim, pakar-pakar di Sindo News ini. Dan ini yang menarik kemarin, Mas, ya, setelah ada berita bahwa kesepakatan sudah sudah deal nih mereka. Terus yang menarik pertama adalah harga minyak dunia turun. Kira-kira ada pengaruhnya nggak dari situ? Iya, kalau saya berangkat ke kantor, saya selalu melihat daftar harga BBM, dan ternyata masih tetap tuh. Pertamax masih 16.250. Ya memang. Ya belum sampai. Sebenarnya ya mungkin ini sih, mungkin butuh waktu gitu ya. Kita positifnya begitu. Tapi sebagai dasar dari orang membeli
BBM non subsidi itu artinya mengikuti harga minyak dunia kan? Ya. Kalau harga minyak dunia turun ya mestinya turun gitu. Cuman Hari ini minyak dunia tadi dicek sekitar 74 sampai 78. Ya. 74 sampai 78. Kemudian orang akan mengaitkan lagi kan rupiahnya masih berapa? Dicek dulu nih. Jadi faktor yang membuat harga BBM non subsidi turun itu salah satunya pasti harga minyak dunia. Yang kedua kurs kita rupiah. Ya. Ternyata kurs kita cukup baik ya. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu yang 18.100. Sekarang sudah di 17. Sekarang di 17 berapa itu? Ya, 17.9 ya. Artinya sudah memenuhi syarat untuk membuat harga BBM non subsidi yang kemarin membuat heboh sampai memicu demonstrasi mahasiswa itu bisa diturunkan. Gitu kan? Salah satu tuntutan kan turunkan harga BBM termasuk Pertamax gitu kan. Jadi mungkin itu ini waktunya ya, ini waktunya untuk mengoreksi harga minyak dunia yang sudah turun. Dan tadi kalau soal bagaimana kita menyikapi sanksi-sanksi yang sudah dicabut sementara oleh Amerika untuk Iran karena kesepakatan itu kan itu peluang baru bagi Indonesia untuk perdagangan ya, untuk hubungan luar negeri bisa lebih baik. Konon katanya hubungan kita kurang baik ya. Nah, ini kesempatan kepada Kementerian Luar Negeri, Presiden untuk segera memperbaiki hubungan itu, untuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki pasokan minyak yang kita kemarin lari-lari keliling dunia untuk mendapatkan pasokan minyak karena Selat Hormuz tertutup. Sekarang waktunya gitu untuk deal G2G, government government dengan Iran. Nah, tapi kan posisinya jadi agak sedikit gini nih posisinya. Ini kan baru kemarin naik juga, jadi posisinya belum ada penyesuaian ini kemarin. Jadi masih butuh waktu lah buat nurunin. Betul. Kira-kira ada omongan kayak gitu tuh. Iya, pasti akan begitu. Sebenarnya bagi sebagian orang kita paham. Cuman kan efek dari kenaikan itu kan juga tidak sedikit ya. Artinya kalau itu bisa dipercepat akan lebih baik. Gitu. Dipercepat turunnya nih. Dipercepat turunnya. Karena kita itu selalu begini ya. Kita itu selalu misalnya suku bunga nih ya. Kalau suku bunga naik, itu semua kredit itu akan naiknya tidak menghitung hitungan jam naik gitu. Iya. Tapi begitu suku bunga turun, itu butuh 3 bulan, 6 bulan kita butuh penyesuaian macam-macam gitu. Ya, sekarang waktunya bagaimana komitmen negara untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Betul. Gitu loh. Kalau turun ya turun lah gitu loh. Bukan karena didesak dulu oleh demo mahasiswa gitu. Memang mekanisme pasarnya membuat harga Pertamax dan non subsidi itu mestinya turun gitu. Tapi kalau di internasional gimana tuh Mas? Bisa langsung padahal belum ditandatangani kan ya? Kesepakatan ini baru sepakat, terus asap putih tadi itu yang beritanya kan. Tapi tanda tangannya kan masih nanti Jumat. Hari Jumat. Ya, tapi harga minyak dunia memang udah turun kan ya? Iya, harga minyak dunia memang dari Senin kemarin ya? Iya kan turun, tetapi kan Selat Hormuznya itu kan belum separuhnya normal, iya kan. Untuk logistik itu kan ini kan banyak informasi yang mengatakan itu butuh waktu sekitar 1 bulan. Itu logistiknya doang. Terus untuk minyak itu 3 sampai 4 bulan. Untuk normal bisa keluar masuk karena kan di situ apalagi ada banyak kapal yang memang bersender juga yang antri keluar dan tapi gimana meskipun itu belum normal banget sih Selat Hormuznya, tapi sentimennya sudah turun ya kan, sentimen harga minyak dunia ya. Sentimen turun itu kan omongannya Trump ya aja bisa langsung ini kan menurunkan harga minyak dunia karena kan narasi-narasi yang beredar itu kan menunjukkan optimisme itu. Optimisme memang akan terjadi ini perdamaian kan minimal yang ditangani nanti dalam 60 hari ke depan karena kan yang 14 kesepakatan kan memang tidak ada kesepakatan nuklir ya untuk perjanjian. Sementara kan ini kan istilahnya Israel itu kan terus mengerongrong ya, istilahnya ngambek. Iya, ngambek membuat onar dengan menyerang Lebanon. Jadi Israel masih belum terima nih ya. Belum terima sampai sekarang dan sampai menunjukkan kemarahan. Tetapi kan itu kan hanya di kubu sayap kanannya ini gengnya Netanyahu aja. Tetapi kan oposisinya di Israel itu kan ya tetap bermain lah istilahnya menjaga jarak juga untuk optimisme bahwa akan terjadi perdamaian. Jadi fokus ke dalam negeri Israel. Tetapi kan hanya Netanyahu aja yang masih membombardir ini Lebanon. Terus tetap akan menguasai Gaza, Suriah dan ini kan Lebanon Selatan.
Padahal kan frontnya apa istilahnya Iran itu kan di kesepakatan nomor 1 kan harus ini kan menghentikan semua perang di semua front itu di termasuk Timur Gaza. Tengah termasuk yang di itu disebutnya Suriah, Lebanon, terutama Lebanon karena kan afiliasinya Hizbullah. Kalau Gaza tidak terlalu disebutkan.